Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali untuk belajar di mata kuliah Auditing 2. Pada topik kali ini kita akan memahami auditing the transaction cycles, khususnya pada production cycle. Sebelum kita mempelajari untuk di production cycle, alangkah baiknya kita ngaji sebentar terkait dengan bab untuk menuntut ilmu yang saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim. Masih dalam bab niat dalam menuntut ilmu. Di sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas untuk niat di menuntut ilmu. Niat menuntut ilmu selanjutnya adalah mari kita niatkan ingin punya ilmu manfaat. Jadi kalau ingin punya ilmu yang manfaat itu harus selalu bersyukur. Yang selanjutnya jangan sekali-kali kita memiliki niat dalam kita menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan harta. Jadi kalau kita menjadi orang yang berilmu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Jadi barang siapa menginginkan dunia harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Barang siapa menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Man aradahuma fa'alai bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Yang selanjutnya adalah dalam kita menuntut ilmu, jangan sekali-kali kita punya niatan menuntut ilmu agar dimuliakan oleh pejabat atau penguasa. Ini jadi adab dalam menuntut ilmu yang saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim. Sesuai dengan nadoman, Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal azhabi man qad wahada. Wal ali wal azhabi man qad wahada. Fayam bagi syukru lisani wal janan. Kadaka syukruhu bimali arkan. Nuntut ilmu wajib syukur kanthi lisan. Ati lan bondo uga anggota badan. Latan wi iqbala minal unasibi. Walali jabil mali hadal fantabi. Ojo niat krono madepe menungso. Lan ojo kerono oleh bondo dunya. Lalil karomati amama sultan.
lalil karomati amama sultan fasohihin niyata fa'lam wakbalan fasohihin niyata fa'lam wakbalan ra krana dimulyakno penguwasa benerno niat ngertiya lan terima tak karena dimuliakan penguasa luruskan niat ketahui dan terima. Sholli ala Muhammad. Itu tadi adalah nadoman yang saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim tentang niatan menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah kita kembali lagi untuk di belajar auditing, yaitu production cycle. Jadi tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar production cycle atau siklus produksi. Jadi kita sebagai seorang auditor pertama harus memahami seperti apa siklus dari produksi itu. Yang kedua adalah mahasiswa memahami konsep pengujian substantif siklus production. Jadi bagaimana sih siklus produksi itu ya untuk kita laksanakan audit. Maka dari tujuan pembelajaran tersebut, agenda pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama ya, yaitu konsep dari produksi itu sendiri, kemudian risiko dari arus produksi, ya, siklus, kemudian pengujian substantif. Jadi ada 4 hal: konsep produksi, siklus arus produksi, risiko yang ada di dalam siklus produksi, dan pengujian substantifnya. Jadi untuk pertama, ya, apa sih sebenarnya production cycle? What is production cycle? Tentu kita sudah melihat beberapa mungkin lingkungan sekitar kita mengatakan yang namanya siklus produksi. Jadi tidak salah kalau kita misalnya melihat kembali konsep dari siklus produksi itu sendiri. Jadi siklus produksi merupakan aktivitas yang terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal atau kriteria. Yang pertama berarti terdiri atas production planning and control, yaitu tipe dan jumlah barang yang akan diproduksi. Yang kedua adalah pengendalian jumlah persediaan. Yang ketiga adalah transaksi dan peristiwa terkait dengan proses produksi. Itu di dalam siklus produksi. Kalau begitu, transaksi produksi itu sebenarnya dimulai dari apa? Jadi transaksi produksi itu dimulai pada saat bahan baku diminta untuk produksi dan diakhiri dengan pemindahan produk ke barang jadi. Itu adalah transaksi produksi. Jadi pada saat bagian produksi atau yang ada dalam sebuah entitas perusahaan meminta bahan baku untuk produksi dan sudah memindahkan
dan diakhiri dengan pindahnya produk yang dihasilkan ke barang jadi. Maka dari itu, siklus produksi berinteraksi dengan beberapa siklus sebelumnya yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya. Jadi, siklus produksi itu paling tidak berinteraksi dengan siklus pengeluaran, siklus personalia, dan siklus pendapatan. Expenditure siklus, personal siklus, revenue siklus. 3 siklus sudah kita coba pahami di sesi sebelumnya. Itulah siklus yang nantinya berinteraksi dengan transaksi produksi. Maka dari itu, dari ketiga siklus ini ya, ada yang namanya siklus konversi. Lalu siklus konversi itu apa? Jadi siklus konversi di sini adalah siklus yang berhubungan dengan transaksi kegiatan produksi mulai dari perencanaan produksi, anggaran produksi, pelaksanaan produksi, sampai dengan pelaporan kegiatan produksi. Baik untuk laporan manajerial maupun laporan keuangan. Itu di siklus konversi. Jadi menggabungkan beberapa siklus yang tadi menggabungkan beberapa kegiatan. Mulai dari aktivitas perencanaan produksi, anggaran produksi, pelaksanaan produksi, sampai dengan pelaporan kegiatan produksi, baik untuk laporan manajerial maupun laporan keuangan. Saya tidak membahas kaitannya dengan seperti apa perencanaan produksi, membuat anggaran produksi, sampai dengan pelaksanaan produksi. Ya, itu silakan ya dibaca materi untuk di bab yang lain. Jadi arus kegiatan dari siklus produksi itu ya dimulai dari yang pertama kaitannya dengan di siklus perencanaan. Jadi marketing dan bagian penjualan ya merencanakan untuk penjadwalan produksi, kemudian membuat anggaran produksi. Ya. Setelah ada anggaran produksi, kemudian dilaksanakan atau pelaksanaan produksi. Setelah pelaksanaan produksi, ya, barulah diolah data biaya produksi. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP. Dari situ muncul laporan persediaan produk dalam proses. Persediaan produk jadi. Kos atau HPP dari penjualan. Kaitannya dengan audit, wajarkah informasi tersebut yang disediakan? Jadi kalau dalam perusahaan yang produksi ada paling tidak ada 3 jenis persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan barang jadi. Kaitannya dengan di audit di sini, siklus konversi berarti laporan yang disajikan oleh manajemen adalah laporan persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan HPP, kos penjualan atau HPP. Yang inilah yang diyakini oleh auditor wajar atau tidak. Wajarkah? Karena itu. Ya. Sedangkan arus data siklus konversi itu sendiri bagaimana? Jadi arus data untuk siklus konversi ya, dimulai dari persediaan bahan baku. Manakala persediaan bahan baku tersebut itu digunakan, maka jadilah sebuah biaya bahan baku. Yang nantinya akan dicatat jadi biaya bahan baku. Kemudian jadilah produk dalam proses. Di mana produk dalam proses ini membutuhkan biaya gaji dan upah. Baik itu biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead.
itu nanti mengumpul dalam produk dalam proses. Selain itu juga produk dalam proses membutuhkan biaya produk lain, biaya produksi yang lainnya. Nah, jadi istilahnya adalah biaya overhead. Itu dikumpulkan semuanya jadi produk dalam proses. Jadi kalau dianalisis dari grafik yang ada, bahwa produk dalam proses itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dari produk dalam proses akan menjadi persediaan produk jadi. Dari persediaan produk jadi ini muncullah kos penjualan. Maka tujuan dari audit terkait dengan di siklus produksi di sini adalah menguji kewajaran persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi serta kos penjualan. Jadi sekali lagi menguji kewajaran. Ya. Untuk persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan kos penjualan. Di catatan dalam siklus konversi, ya, saya tidak menjelaskan secara detail. Ya, silakan dibaca sendiri. Jadi penggunaan bahan baku, bagaimana untuk mencatatnya, dan yang lainnya. Itu kegiatan di akuntansi. Ya. Tujuan dari audit itu sendiri, kalau tadi adalah menguji kewajaran, ya, tujuan dari audit untuk siklus produksi adalah menguji kewajaran asersi manajemen tentang transaksi dan saldo akun siklus konversi. Dari kemarin berbicara terkait dengan asersi manajemen. Jadi asersi manajemen itu apa sih sebenarnya? Sesi kali ini saya coba jelaskan. Walaupun Anda bisa cari di informasi yang lain. Jadi asersi manajemen adalah pernyataan eksplisit tentang saldo akun. Jadi eksplisit maupun implisit tentang saldo akun yang mencakup eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Itu adalah sebenarnya kaitannya dengan di dalam pelaksanaan audit, itu adalah yang dicari oleh auditor. Kewajaran. Kewajaran itu harus meliputi dari kriteria eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian, kemudian penyajian dan pengungkapan. Contohnya seperti apa? Pada saat kita misalnya memeriksa kewajaran sebuah persediaan produk, jadi sebuah perusahaan. Berikut saya sajikan contoh untuk persediaan produk. Misalnya, asersi manajemen memberikan informasi bahwa persediaan produk jadi di perusahaannya di saldo akunnya sebesar 776 juta. Bagaimana audit itu menguji asersi atas eksistensi dan terjadinya dari saldo rekening tersebut? Maka auditor akan membuktikan bahwa persediaan tersebut benar-benar ada dan transaksinya benar-benar terjadi. Misalnya bagaimana? Jadi misalnya dengan melakukan perhitungan fisik persediaan. Wah, persediaan fisik ini satu gudang mau berapa hari memeriksanya. Itu kan sebuah metode, sebuah cara. Atau memeriksa dokumen perencanaan produksi. Atau bisa juga memeriksa anggaran produksi serta bukti-bukti pengeluaran biaya produksi.
Itu yang bisa dilakukan oleh auditor kaitannya dengan membuktikan bahwa persediaan tersebut benar-benar ada dan transaksinya benar-benar terjadi. Yang selanjutnya, untuk menguji kelengkapan bagaimana? Apa yang dilakukan oleh auditor? Jadi kaitannya dengan persediaan 776 juta yang informasinya didapatkan dari manajemen atau asersi manajemen, pernyataan manajemen. Jadi auditor juga harus menguji asersi kelengkapan, yaitu membuktikan bahwa seluruh produk jadi telah masuk ke dalam persediaan produk jadi. Ini kelengkapan. Caranya memeriksa laporan biaya produksi serta memeriksa kemungkinan adanya produk jadi yang belum dimasukkan ke dalam gudang sehingga tidak masuk dalam perhitungan persediaan produk jadi. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh auditor. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kaitannya dengan hak dan kewajiban asersi manajemen yang sebesar 776 juta tersebut. Maka auditor untuk selanjutnya harus membuktikan bahwa produk jadi milik perusahaan, bukan produk pesanan dari perusahaan lain. Bukan barang konsumsi untuk kasus persediaan barang dagangan. Caranya bagaimana? Misalnya dengan cara wawancara dengan pejabat yang bertanggung jawab serta memeriksa dokumen komitmen produksi barang konsumsi tersebut. Lalu, terkait dengan pengujian asersi penilaian dan alokasi, apa yang harus dilakukan oleh auditor? Terkait di awal tadi, masih di asersi manajemen untuk persediaan produk jadi 776 juta, auditor harus menguji asersi penilaian dan alokasi, yaitu memeriksa ketepatan perhitungan kos produksi, harga pokok produksi, serta alokasi kos produksi ke dalam persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Caranya bagaimana sekali lagi? Auditor bisa melaksanakan dengan cara sampling, memeriksa bukti-bukti penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta BOP. Kemudian melakukan pemeriksaan ketepatan perhitungan biaya produksi dalam laporan produksi. Dan yang terakhir, dengan asersi yang disediakan manajemen tersebut, bagaimana auditor untuk menguji kaitannya dengan penyajian dan pengungkapan? Kaitannya dengan penyajian dan pengungkapan, auditor akan mereview ketepatan klasifikasi persediaan di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Misalnya, persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, serta persediaan produk jadi, ya, termasuk pengungkapan yang diperlukan jika memang memerlukan keterangan. Itu adalah bagaimana seorang auditor menguji kewajaran dari asersi manajemen terkait dengan siklus produksi atau production cycles. Perlu kita pahami juga di dalam production cycles itu tentu ada risiko-risiko. Ini yang mungkin nanti akan menjadi fokus dari auditor. Jadi risiko siklus konversi di sini secara umum ya sama dengan siklus-siklus yang lain. Nah, itu terdiri dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jadi risiko bawaan bukan risiko bakwan ya. Jadi risiko bawaan. Jadi potensi kesalahan pelaporan kegiatan produksi yang disebabkan oleh kompleksitas proses produksi dan proses akuntansi siklus produksi.
Kemudian kalau sedangkan risiko pengendalian di sini adalah risiko salah saji. Ya, risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan SPI. Ya. Jadi biasanya risiko ya, yang ada dalam siklus konversi di sini kaitannya di siklus produksi itu adalah potensi salah saji dalam asersi siklus konversi. Itu yang pertama karena disebabkan oleh volume produksi yang tinggi. Ini membuat potensi salah saji juga menjadi tinggi. Kompleksitas proses penentuan kos produksi. Ini juga membuat potensi salah saji tinggi. Jadi produk yang kompleks di perusahaan. Ya, karena jika perusahaan memproduksi berbagai jenis produk, penentuan kos produksi akan menjadi semakin kompleks juga. Kemudian ada lagi jika produk jadi ya atau bahan baku disimpan dalam berbagai gudang. Ini gudangnya berbeda-beda. Ini juga menjadi potensi salah saji. Jadi persediaan produk jadi bahan baku kemungkinan yang cepat rusak. Ini juga. Ya. Jadi sampai dengan kontrol kualitas yang tidak ketat, kemudian kos produksi tidak akurat, penurunan nilai produk, dan yang lainnya. Itu tadi terkait dengan risiko yang ada di dalam siklus produksi. Sekarang pengujian substantif ya, di dalam siklus produksi. Ini fokusnya yaitu pada persediaan. Jadi ini terkait dengan pengujian substantif untuk bahan baku karena kita diaudit, produk dalam proses, dan produk jadi. Sifat, saat, dan luas pengujian substantif didasarkan pada potensi salah saji masing-masing saldo akun. Prosedur untuk pengujian, jadi seperti yang lain, yaitu ada prosedur pendahuluan, analitis, transaksi, saldo akun, estimasi akuntansi, penyajian, dan pengungkapan. Jadi, kalau prosedur pendahuluan kaitannya dengan di analitis yaitu mencocokkan saldo awal persediaan. Jadi memeriksa ya, kemudian sampai dengan yang lain. Sedangkan prosedur analitisnya, jadi karena ini untuk memprediksi potensi salah saji karena adanya transaksi saldo rekening yang tidak lazim. Jadi dengan cara review trend ya, rasio perputaran persediaan bisa dihitung dengan rasio perputaran persediaannya. Review hubungan persediaan, pembelian, produksi, penjualan, dan membandingkan hasil analitis dengan angka prediksi yang diharapkan. Jadi itu. Jadi untuk di pengujian transaksi, ya, jadi cara sampling, ya, bisa di vouching, bisa di tracing. Ya, jadi kalau vouching, jadi informasi asersi manajemen, ya, kita turut. Nah, kita lihat jadi sampel debit rekening misalnya persediaan ini kita coba cross check jumlah total sekian itu kita cek ke faktur pembelian, dokumen pendukung yang lainnya, kemudian laporan produksi dan laporan penjualan. Itu untuk vouching. Ya. Kita bisa tracking. Ya, kita sampel faktur, dari faktur yang ada kemudian kita lakukan pengujian ya. Jadi dari faktur penjualan, pembelian ya. Kemudian kita cek pada pencatatan nah, sampai muncul di saldo rekening. Lalu kita melaksanakan di tracking. Jadi untuk review penyajian dan pengungkapan, jadi periksa ketepatan klasifikasi dan penyajian persediaan dalam neraca.
Jadi kalau perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan. Jadi bahan baku, dalam proses, kemudian produk jadi. Selain itu juga periksa kontrak-kontrak penjualan ya, dan periksa kecukupan pengungkapan. Itu adalah kaitan di proses untuk pengujian substantifnya. Ya. Demikian sedikit penjelasan ya terkait dengan di audit production cycle. Untuk lebih mendalamnya, silakan Anda baca kembali di buku secara detail. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.